Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sosial media marketing. Mohon izin untuk membuka bukunya, membuka sumbernya. Ya, ini bukunya. Jadi, ini bab ke-12, ya, sosial media marketing, ditulis oleh Nur Hidayati SE MBA. Jadi pada intinya bahwa sosial media marketing itu adalah marketing melalui media sosial, ya. Oke, kita lihat di sini, ya ini bisa dibaca ya pada intinya bahwa sosial media itu merupakan platform yang bersifat digital yang digunakan bagi berbagai pihak untuk menjalin komunikasi, berbagi, menciptakan sebuah konten, bahkan berpromosi, di mana semua hal yang dibagikan bersifat real time. Ya, jika kita merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia, media sosial merupakan sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Oke, definisi-definisinya bisa dilihat lebih jauh, dan di sini dituliskan juga karakteristik utama media sosial seperti dituliskan dirujuk dari Kominfo. Yang pertama bahwa media sosial itu platform berbasis pengguna. Yang kedua itu interaktif, yang ketiga itu penggunanya adalah pembuat konten. Jadi si pengguna ini yang membuat konten. Jadi kalau media seperti koran, maka pembuat kontennya adalah pihak koran itu sendiri. Sedangkan kalau media sosial itu pembuat kontennya ya penggunanya. Jadi makanya sekarang dikatakan bahwa semua orang itu bisa jadi wartawan, bisa jadi pemberi berita ya. Gitu. Jadi kalau zaman dulu hanya orang TV, orang koran, ya kan, orang media yang bisa uh, membuat konten atau membuat berita. Tapi sekarang siapa saja bisa membuat konten, makanya disebut dengan media sosial. Nah, ini pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya, terus bergantung pada hubungan antar pengguna hingga menjadi komunitas yang terbentuk. Manfaat media sosial di sini dituliskan yang pertama sebagai sarana komunikasi. Ya, komunikasi itu berarti dua orang atau itu saling memberi bertegur sapa, saling memberi informasi dan semacam itu. Terus juga sarana untuk mengembangkan diri, di sini bisa untuk media-media pembelajaran. Ya, begitu banyak orang yang bisa belajar dari YouTube, dari Facebook, ya. Lalu penyedia lapangan kerja, nah ini banyak sekali orang-orang yang menjadi konten kreator ya, disebut konten kreator dan sebagai branding. Ya, jadi menjadi ciri khas tersendiri, ini demi personal brand. Lalu sebagai sarana berwirausaha, jadi ini sarana untuk berjualan online dan semacamnya. Lalu sebagai media pemasaran. Nah, menurut Kominfo ini daya jangkau media sosial sangat luas, menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana utama dalam peningkatan penjualan dan pemasaran digital saat ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Iya, pada intinya mudah sekali. Nah, ini pengguna media sosial ya, pengguna media sosial di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2002. Jumlah pengguna sosialnya itu naik dari 62 juta sekarang menjadi 191 juta orang. Oke, nah ini contohnya media sosial itu macam-macam, nanti kita diulas di bawah nanti ada. Lalu ini nggak usah diulas persentasenya. Ini di dunia ya. Nah, di sini
Oke, jenis platform sosial media marketing yang dapat dimanfaatkan. Oke. Nah, ini informasi yang menarik ya. Yang menarik kita konteksnya di Indonesia saja, bahwa ternyata pada bulan Februari ya, the most used social media platform di Indonesia itu ternyata yang paling tinggi adalah WhatsApp. Ya, sebenarnya WhatsApp ini pengganti email ya. Dia ada grup-grup seperti itu, tapi sifatnya tidak seperti Instagram, Facebook, TikTok, Telegram saya kurang tahu ya, Twitter yang bisa diakses oleh semua orang. Sebenarnya WhatsApp ini semi media sosial sih sebenarnya ya. Ya, tapi dia tidak terhubung luas ya. Nah, ternyata di sini juga macam-macam ya. Ada banyak yang saya sendiri tidak begitu tahu ya. Ada orang lain tahu, Pinterest tahu. Nah, ini kalau yang di Chinese ya, Kuaxiao apa ini? Snapchat, Discord, Skype, uh, Liki ya. Oke. Oke. Nah, ini tadi ada WhatsApp ya mencapai 40%, lalu ada Facebook ya. Nah, di sini oke, ternyata kalau Facebook itu 40% penggunanya itu 129 di Indonesia 49 juta. Eh, jadi penggunanya itu 60% itu di atas 13%, 13 tahun, lalu proporsinya ternyata 56% itu laki-laki. Itu yang Facebook. Ya, sedangkan YouTube perharinya 30 juta yang mengakses, sedangkan Instagram di sini ada 99 juta. Ah, ternyata 52% itu wanita ya. Jadi kalau pengguna Instagram itu ternyata lebih banyak wanita. Oke, yang di atas 13 tahun itu 45,8%. Jadi ternyata sebagian besar itu di bawah 13 tahun ya. Oke, ini bisa ada TikTok. Nah, strategi penerapan sosial media marketing. Di sini dituliskan yang pertama adalah melakukan riset persona pembeli. Jadi pada intinya bahwa langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan riset persona pembeli. Apa yang dimaksud itu adalah kita memahami terlebih dahulu siapa saja yang menjadi target pasar kita, mau individu atau kelompok, lalu mengetahui seberapa luas informasi mengenai target pasar kita, apa yang harus diriset. Jadi mulailah dengan memilih siapa akan yang menjadi kelompok pembeli. Kemudian dikelompokkan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, semacamnya itu. Jadi nanti siapakah yang akan membeli produk kita yang akan kita iklankan tersebut. Yang kedua adalah menentukan media sosial apa yang akan digunakan sebagai media pemasaran. Nah, ini pentingnya karena kita harus tahu karakteristik pengguna di situ siapa saja, apa yang kebiasaan-kebiasaan kan gitu loh. Mungkin kalau Facebook itu seperti ini gitu ya, atau YouTube itu mungkin melihatnya lebih lama atau semacamnya itu. Ya itu bisa bisa dilakukan. Lalu yang ketiga adalah membuat konten yang menarik. Ya, nah konten di sini bukan soal jualan produk itu bukan diskon, sale dan lainnya, tapi caption yang menarik, copywriter yang menghipnotis, hashtag yang relevan itu bisa menjadi konten yang menarik. Lalu membuat jadwal pada setiap postingan. Jadi menurut buku di sini bahwa konsistensi is the key. Postingan konten yang teratur dapat meningkatkan engagement rate gitu. Jadi nanti ada pengunjung yang
rutin ya mengunjungi akun media sosial kita. Saya sendiri sebenarnya ingin nanti juga membuat media sosial ini tidak cuma sekedar mengajar, hanya cuap-cuap saja, tapi mudah-mudahan menjadi pelakunya juga. Ya, nanti setelah ada cukup waktu, ada tim juga yang mesti melakukannya. Lalu menganalisa insight dari setiap postingan. Jadi intinya adalah analisa. Jadi perlu dianalisa dari setiap postingan. Lalu melakukan targeting dan retargeting konsumen. Jadi targeting tadi itu harus lebih ditargetkan lagi berdasarkan lokasi, hobi, kesukaan, orang yang di-follow, bahkan riwayat pembelian itu penting sekali. Lalu melakukan interaksi dan optimasi profil. Jadi interaksi itu bisa like, bisa komen pada akun calon pelanggan untuk pemulainya. Seperti itu. Oke. Ya, itu materi kita untuk sosial media marketing. Jadi sebenarnya kalau bisa rekan-rekan tidak hanya tahu teorinya saja, tapi juga mengimplementasikannya, menggunakannya, pengetahuan ini digunakan untuk bahan belajar ya. Karena kalau cuma tahu teori saja, untuk apa? Sebaiknya kita implementasikan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.